tahun 2013. Nah, itu harus tahu. Harus tahu luar kepala. Dan menjawabnya itu juga jangan mikir-mikir gitu. Orang Inggris bilang injective. Ah, apa SKK ini itu baris tetap 370 2013. Masalah isinya nanti dulu, tapi kita tahu dulu bahwa itu 370 2013. Kalau kita perlu lagi waktu sekian detik untuk berpikir SKKI-nya nomor berapa, bagi asesor itu bukan grogi namanya. Tidak tahu. Jadi waktu pelatihan anggap remeh atau gimana ya, sehingga dia nggak mau dengar, ya. Sehingga asesornya akan mempertimbangkan ini sepertinya peserta ini belum paham lah, karena nomor SKKI-nya saja dia masih mikir gitu. Ya, jadi kita sama-sama harus fingertip TAP 370 2013, ya. Tujuannya menjadikan tenaga barista yang handal dan profesional. Mantap kan? Tujuan daripada skema sertifikasi ini. Jadi nanti kalau kita lihat sama seperti di modul, itu terlalu banyak elemen kompetensinya, terlalu banyak harus begini. Tetapi itu sangat bagus, benar-benar detail. Bahkan dia lebih detail daripada waktu kita di sekolah, ya, betul-betul detail, ya. Itu hebatnya standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke topik yang membuat kita bisa ngantuk, membuat kita bisa teringat pada waktu kita masih sekolah. Karena ini bicara mengenai apa sih requirement-nya, apakah persyaratannya, apa yang diperlukan gitu ya, yang sudah disusun oleh suatu tim secara nasional yang benar-benar kompeten di bidangnya. Nah, inilah yang mereka susun. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia nomor 370 tahun 2013. Namanya rumah minum kafe. Rumah minum kafe, di dalamnya itulah ada namanya barista. Jadi barista itu adalah job, adalah okupasi, ya. Baik bidang kerja barista, ya, dalam rumah minum atau kafe. Nah, sekilas pandang mengenai SKKI ini, ya, ini websitenya, ya. Di dalam Kemnaker, SKK ini Kementerian Tenaga Kerja, ya. Nah, adalah SKK ini rumusan kemampuan kerja. Kalau udah dibilang rumusan berarti itulah sarinya. Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek apa? Pengetahuan, tahu di dalam pikiran, tahu, terampil bisa mempraktekkan yang diketahui tadi, terampil, dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Jadi kalau sudah dibilang tahu, terampil, ahli, sikap kerja, berarti ini menuntut apa namanya? Passion, ya kan? Passion itu apa? Gairah. Tak mungkinlah seperti saya tanya tadi pagi, kan ada di antara kita yang tidak menyukai kopi. Tidak, semua kita menyukai kopi, makanya kita masuk kajian ini kan. Kalau kita suka jamu gendong, ya nggak cocok lah itu kompetensi barista, ya. Atau kita sukanya teh, nggak suka kopi, ya. Ini memang begitu, passion. Nah, passion sesuai dengan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Nah, ini amanat Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang tenaga kerja di pasal 10 ayat 2, ya. Jadi negara kita itu sudah mengatur sedemikian rupa sehingga secara perundang-undangan itu betul-betul sistematis, ya. Ini loh, di dalam ini ada disebutkan tentang standar kompetensi kerja nasional, ya. Baru tata cara penetapan SKKI ini banyak perubahan. Indonesia itu banyak melakukan revisi. Dan yang terakhir itu Permenaker Nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara penetapan SKKI. Permenaker Nomor 3 2015 tata cara penerapan SKKI. Oke. Nah, kalau kita masuk ke websitenya ini, kita akan lihat, beginilah semuanya. Status SKKI yang ada di Indonesia banyak.
Ini yang berlaku 795. Segitu banyaknya 795 SKKNI, 795 yang menyangkut profesi sudah diatur di Indonesia. Dari mana peraturan menteri, keputusan menteri tenaga kerja ya. Jadi kayak SKKNI nomor 370 tahun 2013 tadi itu ditetapkan dengan keputusan Kepmenaker. Langsung sudah ada lagi ya. Jadi yang kita punya itu 370 2013 itu adalah keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 370 tahun 2013 tentang SKKNI untuk rumah minum atau kafe. Nah, kalau kita lihat perubahan-perubahan ini mulai dari tahun 2003, baru masuk Kepmenaker lagi tahun 2004, ya kan? Lalu masuk lagi sini, nah terakhir Permenaker Trust tentang cara penetapan SKKNI. Jadi yang tadi itu Permen nomor 16 tahun berapa tadi? Yang sebelumnya 3 2016 ya, Permenaker nomor 3 tentang tata cara ya. Kalau SKKNI-nya masih masuk di sini, peraturan-peraturan keputusan-keputusan ya kan menyangkut tata cara penetapan SKKNI, tata cara penetapan. Tapi kalau SKKNI-nya sendiri ditetapkan menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi kayak seperti di sekolah. Karena struktur-struktur ini kita perlu tahu sebagai peserta yang sudah mengikuti pelatihan berbasis SKKNI, kita secara umum harus bisa mengetahui tentang hal ini. Ya, tidak perlu dihafal, tapi kalau disebutkan kita tidak kaget gitu loh. Nanti ya pada awal assessment tidak perlu dihafal. Tapi inilah struktur dari SKKNI. Jadi SKKNI itu unit kompetensi. Nah, itu aja dulu. Oh, ada unit kompetensi. Jadi kalau unit kompetensi ya, berarti kalau tadi dibilang berapa? 390 berapa? 790 berapa tadi? 795. Nah, ada 795 berarti unit kompetensinya yang berlaku ya. Yang berlaku. Unit kompetensi, hasil identifikasi kebutuhan kompetensi untuk pekerja. Ya, jadi yang dibutuhkan di tempat kerja. Tapi ini unit kompetensi ini itu bukan job description kalau kayak di pabrik ya. Ada di sini orang pabrik, ya, pernah kerja di pabrik. Job desk ya. Itu bukan, ini tidak sama dengan job description ya, bukan job description. Jadi dia identifikasi kebutuhan kompetensi di tempat kerja. Nah, yang harus kita ingat apa itu unit kompetensi. Terus kode unit. Oh, ada kodenya gitu. Kode unit kompetensi dari SKKNI. Ada kode unit, ya kan? Pak, kode unitnya itu 12 digit itu perlu dihafal. Kode unit itu perlu dihafal. Tapi kita tahu bahwa unit kompetensi itu ada kode unitnya. Kalau kode dibilang berarti angka dan huruf, ada 12 digit ya. Baru ada judul unit. Setelah ada kodenya sekian, ada judul unitnya. Oh, ada judul unitnya. Berisi nama unit kompetensi. Ya kan? Berisi nama unit kompetensi. Baru dari judul unit itu ada kode, ada judul, ada deskripsi, diperjelas lagi gitu. Penjelasan ringkas yang menggambarkan isi, maksud, tujuan dan ruang lingkup dari unit kompetensi. Jadi pemerintah negara kita ini memang menyiapkan itu secara detail, ya, detail sampai dibilang di deskripsi unit menggambarkan isi, apa isinya, maksud, tujuan, ruang lingkup dari unit kompetensi yang dapat pula disebutkan keterkaitan unit kompetensi tersebut dengan unit kompetensi lainnya. Jadi nanti bisa ada unit kompetensi. Unit kompetensi itu terkait dengan yang nanti kita ini mengikuti unit kompetensi terkait nanti dengan unit kompetensi di bidang pariwisata. Ya, itu dia terkait dengan unit bidang pariwisata. Nanti kita lihat
Ada tiga